materi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah membuat goal setting. Kalau tadi kan sudah ada beberapa materi ya, apa itu goal setting, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat goal setting, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam membuat goal setting. Dan juga tadi ada beberapa ilustrasi juga ya, terkait dengan bagaimana proses goal setting itu. Kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah membuat goal setting. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam hal membuat goal setting? Yang pertama, kita harus mencoba mengenali diri sendiri dengan baik ya. Kenapa proses mengenali diri sendiri dengan baik ini menjadi penting? Ketika nih misalkan kita mau bikin goal, kita tidak tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, maka otomatis goal yang kita ciptakan juga tidak sesuai dengan apa yang kita miliki gitu. Misalnya kita tahu nih kalau kelebihan kita adalah misalnya dengan menghitung, kemudian kelebihan kita adalah senang berkomunikasi gitu. Sehingga goal yang kita tuliskan itu relevan dengan apa yang kita miliki. Misalkan kita mau menjadi public relation gitu ya, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan atau marketing gitu, itu kan sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu mencoba memahami diri sendiri dengan baik dalam proses pembuatan goal setting. Karena kesadaran diri itu akan membuat kita memahami diri dan pada akhirnya juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang kedua itu menentukan niat dan tetapkan tujuan hidup ya. Dalam goal setting sangat penting sekali niat karena dengan niat suatu tujuan itu akan tercapai. Dengan niat yang jelas itu juga akan membawa kita kepada keberhasilan dalam proses mencapai tujuan ya. Dengan niat itu juga bisa menjadi pemicu dan pendorong dalam setiap melakukan aktivitas ataupun perbuatan. Sebagaimana dalam hadis yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya ya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sehingga niat itu sangat penting dalam pembuatan goal setting. Kalian mau goalnya itu kenapa sih niatnya gitu? Apalagi kalau niatnya memang yang positif, yang bagus, niatnya misalkan ingin menjadi orang sukses karena ingin membahagiakan orang tua gitu. Itu kan sangat mulia sekali ya niatnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam proses membuat goal setting itu hendaknya menggunakan prinsip SMART. Apa itu SMART? Untuk S itu adalah spesifik ya. Jadi kalau tadi di 4 kesalahan itu ada yang mengatakan bahwa ketika kita bikin goal setting itu harus spesifik ya, tidak boleh general gitu. Misalkan ketika ditanya kalian mau goalnya apa gitu, ingin jadi orang sukses, itu kan sifatnya terlalu general, kurang spesifik. Sukses kalian itu kan bisa beda-beda antara satu dan yang lainnya. Sehingga sukses itulah yang kalian jabarkan secara spesifik. Apakah mungkin ada tahun secara spesifik kalian mau lulus misalkan, atau spesifik IPK berapa gitu kan ya. Itu kan lebih jelas, dan ketika ada target yang jelas, maka juga akan lebih mudah menyusun langkah-langkah yang lebih kecilnya dalam meraih target yang spesifik ya. Misalnya kalian pengen jadi orang yang bermanfaat gitu. Kira-kira bermanfaat ini kan jelas apa enggak gitu. Bermanfaat itu banyak banget ya. Senyum aja udah manfaat gitu. Jadi apa yang kalian maksud dengan kalian ingin menjadi orang bermanfaat. Jadi semakin jelas dan spesifik sasaran kalian, maka itu akan lebih besar kemungkinan dalam proses mencapainya. Kemudian yang kedua untuk M itu adalah measurable. Artinya kalian perlu bisa mengukur ya, mengukur tujuan atau goal kalian. Tujuan itu mesti bisa diukur. Dengan begitu, tujuan juga akan memiliki aturan dan juga ukuran yang jelas untuk diraih. Contohnya apa? Misalkan nih dalam mata kuliah, kalian menargetkan ingin mendapatkan nilai A di mata kuliah tertentu. Berarti kalian harus tahu nih cara ngukur untuk dapat A itu seperti apa sih gitu.
Misalkan UTS, UAS, kuisnya paling enggak dapat 80, karena kan nilai 80 itu skornya sama dengan A ya. Jadi ini menjadi indikator apakah kalian sudah melakukan dengan benar atau belum. Ketika itu bisa diukur, kalian bisa mengira-ngira gitu. Misalkan kalian di kuis kalian dapatnya 60 atau di UTS dapatnya 60, sehingga kalian perlu genjot nih di UAS sehingga nilai yang 60 tadi bisa tertutupi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya attainable atau bisa juga disebut dengan realistis ya. Ketika kita bilang itu realistis berarti tidak terlalu susah untuk dicapai atau juga tidak terlalu mudah untuk dicapai. Dalam membuat suatu tujuan atau goal itu hendaknya kita harus jujur pada diri sendiri ya. Itu kembali lagi ke awal tadi, bagaimana proses kita memahami diri kita sendiri dengan baik dan benar sehingga kita bisa menyebut goal kita ini realistis dengan kondisi kita. Menetapkan tujuan yang terlampau tinggi kadang-kala juga bisa menyebabkan kita semakin stres dan tertekan. Malah mungkin goal itu akan membuat kita terbebani ya. Jadi harapannya tidak terlalu sulit juga gitu. Tapi kalau terlalu mudah juga kita akan menganggap remeh dengan goal kita. Ya, jadi pikirkanlah tujuan yang realistis untuk digapai serta pertimbangkan unsur-unsur lainnya ya, seperti misalkan sumber daya manusianya, atau mungkin ada dananya, teknologinya, dan unsur-unsur lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap goal kalian gitu. Misalnya apa? Misalkan kalian pengen jadi dokter ya, sementara dana tidak terfasilitasi gitu. Nah, ini kan kalian harus mencari jalan keluar untuk bisa mengambil kedokteran itu. Jadi itu hal-hal sifatnya perlu dipertimbangkan dalam pembuatan goal ya. Kemudian yang ketiga itu adalah relevan ya. Relevan di sini artinya tujuan-tujuan yang kita miliki, baik itu jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, itu harus searah gitu. Jadi jangan sampai nanti tujuan jangka panjang pengen jadi dokter, sementara tujuan jangka pendek, jangka menengah itu kuliahnya nggak di kedokteran gitu. Artinya kan nggak relevan nih antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi jangka pendek, jangka menengah itu setidaknya harus satu arah gitu, satu benang merah, sehingga itu yang dikatakan relevan. Kemudian yang selanjutnya adalah timely ya. Timely ini artinya ketika kita punya goal itu kita harus punya batasan atau tenggat waktu dalam menentukan kapan kita mau raih goal kita ya. Jadi ada sense of urgensinya gitu. Kita membuat goal ini dengan target waktu yang harus dicapai. Ketika kita punya jangka waktu yang berarti kita punya garis finish, maka kita akan memiliki deadline sehingga tidak akan menunda-nunda apa pekerjaan yang kita ingin lakukan. Ya, jadi SMART itu adalah spesifik, measurable, kemudian attainable, relevan, dan juga timely ya. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah tertulis ya. Jadi goal itu hendaknya juga dibuat dengan tertulis. Tulisan ini akan membuat target kita menjadi lebih nyata, sehingga kita juga tidak mudah melupakan. Dan harapannya ketika kita menuliskan goal kita, itu kita taruh di tempat yang memang selalu dapat kita lihat, sehingga ketika kita melihat tulisan itu, kita akan bersemangat terus setiap harinya ya. Dan kenapa juga goal itu harus tertulis, karena keterbatasan otak untuk konsisten terhadap sesuatu, maka ketika kita ingin otak kita fokus, maka kita juga harus mengingat terus nih apa yang kita telah impikan ya. Dan ketika tertulis, kalau kita sudah mulai goyah, bimbang, kita kembali lihat tulisan kita, sehingga kita akan kembali termotivasi ya untuk bisa meraih apa yang sudah kita inginkan. Kemudian bikin atau buat action plan ya. Seringkali kita mungkin hanya semangat di awal gitu, sehingga kita lupa membuat langkah-langkah kecil untuk bisa mencapai goal yang telah kita bikin. Padahal langkah-langkah kecil inilah yang pada akhirnya bisa menuntun kita untuk menuju jalan yang besar ya.
Jadi goal yang telah kita bikin itu tuh kita breakdown lagi menjadi langkah-langkah kecil yang sifatnya lebih konkret ya. Kemudian yang terakhir tentunya tidak lupa dengan berdoa ya. Jadi berdoa ini artinya kita tetap menjadi manusia yang tidak bisa menentukan apakah goal kita akan tercapai atau enggak. Jadi kita tetap membutuhkan kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam proses meraih goal kita, sehingga kita butuh berdoa gitu dalam rangka menyampaikan hajat-hajat kita dan juga dalam rangka untuk proses keteguhan hati kita mencapai goal kita ya. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Selamat bikin goal-goal dan impian kamu. Semoga berhasil. Terima kasih.